Mas Pepe, Mas Pepe, bantuin aku dong. Mas Pepe anak IT kan? Ini aku kan mau bikin online shop, so aku mau bikin webnya. Bisa dong bantuin aku? Bisa dong. Bener ya, tapi aku butuh cepet loh. Ini mah gampang. Bener ya? Apa sih yang nggak buat Feni? Iya udah deh, makasih. Ya. Ini laptop gue kok gini ya? Duh, ini sih kayaknya kena virus, Pe. Udah dinyalain belum? Udah, tapi kayak gini terus. Oh, ini mah virus nih. Iya, benar Virus nih. kan? Bisa. Nah, lu kan anak IT, Pe. Iya, Bisa dong benerin. ngerti paham. Habisin semua virusnya ya, Pe. Iya. Yoi. Habis. Besok tapi beres. Besok sejam juga beres ini mah. Siap. Ya. Thank you, Pe. Siap. Bang Pepe, Kenapa? lu anak IT kan bang? Mm-mm. Ini gue pengen minta tolong install ulang laptop gue nih. Oh, mana sini? Oh, yaudah deh. Iya. Bisa bang? Bisa. Seriusan? Tenang, gue tuh anak IT. Makasih bang. Mas Pepe, Iya. pacar aku selingkuh. Oh, selingkuh kok lapor aku sih? Soalnya kan Mas Pepe anak IT kan. Bisa tolong hack Facebooknya nggak? Aku mau liat DM-nya, pasti dia DM sama cewek. Iya, mana? Sini, mana? Oh, Makasih ya Mas. ya. Mana dulu nih yang dikerjain ya? Aduh. Jangan lupa download aplikasi belajar online Pahamify karena ada banyak video Pahamify original series yang seru dan insightful. Apakah kamu sering merasa nggak enakan untuk menolak sebuah permintaan dan selalu ingin menyenangkan orang lain? Jangan-jangan tanpa sadar kamu adalah seorang people pleaser. Maka dari itu, yuk cari tahu apa aja sih ciri-ciri dari people pleaser dan gimana cara mengatasinya. Pembahasan kali ini adalah saran dari salah satu subscriber Hutata, yaitu Sekar Ilmi, yang kami rasa pas banget untuk dibahas saat menjelang sekolah atau kuliah tatap muka seperti sekarang. Kalau kamu punya saran topik yang akan dibahas selanjutnya, bisa komen di video ini ya. Siapa tahu topik kamu akan terpilih untuk kita bahas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Menurut seorang social psychologist, Susan Newman, people pleaser adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk menyenangkan orang lain dengan menomorsatukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri agar bisa diterima, disukai, dan diandalkan dalam segala hal. Seorang people pleaser memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun supaya nggak mengecewakan orang yang ada di sekitarnya, meskipun terkadang bertentangan dengan apa yang ia inginkan atau rasakan. Seorang people pleaser punya ciri-ciri yang mudah dikenali. Beberapa ciri yang paling umum antara lain, pertama, kamu akan kesulitan untuk bilang tidak pada orang lain atau menjadi yes man. Kamu merasa khawatir untuk menolak permintaan bantuan dari orang lain karena takut membuat mereka berpikir bahwa kamu nggak peduli sama mereka atau kamu takut mereka kecewa. Kamu cenderung mengiyakan permintaan orang lain walaupun sebenarnya kamu sendiri nggak punya waktu atau keinginan untuk membantu. Yang kedua, kamu sering banget minta maaf atas kesalahan yang bukan kamu lakukan. Hal ini terjadi karena kamu merasa bertanggung jawab atas respons emosional orang lain, walaupun terkadang bahkan gak ada hubungannya sama kamu. Kamu sering meminta maaf juga bertujuan menghindari terjadinya suatu konflik. Jadi kamu akan terburu-buru untuk minta maaf atau melakukan apapun yang menurut kamu akan bikin orang lain senang, bahkan pas mereka gak marah sama kamu. People pleaser banyak ditemukan di mana-mana, misalnya di lingkungan kuliah. Teman atau senior kamu meminta kamu untuk melakukan sesuatu yang kurang penting atau mengurusi urusan pribadinya. Padahal seharusnya hal itu bukan tanggung jawab kamu. Tapi karena kamu takut mengecewakan mereka dan ingin membuat mereka senang supaya kamu bisa terus disukai, kamu jadi terima-terima aja permintaan tersebut. Padahal kamu merasa bahwa urusan pribadi dan pekerjaan kamu sendiri masih banyak. Kalau ciri-ciri tersebut ada di diri kamu, bisa jadi tanpa sadar kamu udah termasuk people pleaser. Bahayanya, ketika kamu terjebak menjadi seorang people pleaser, prioritas diri sendiri akan terganggu karena kamu cenderung mementingkan kepentingan orang lain. Prioritas hidup kamu sendiri yang udah disusun akan jadi berantakan. Gimana kamu bisa memenuhi keinginan orang lain kalau prioritas diri kamu sendiri belum terpenuhi? Kalau terus-menerus seperti itu, udah pasti urusan pribadi kamu akan terbengkalai. Yang lebih bahayanya lagi nih, kamu juga akan rentan dimanfaatkan oleh orang lain. Hal ini bisa terjadi karena mereka tahu bahwa kamu nggak akan menolak permintaannya. Kalau udah seperti itu, mereka akan senang dan terus mengandalkan kamu hanya karena kamu bisa disuruh-suruh, bukan karena menghargai kepribadian kamu.
Yang ada, kamu hanya dianggap sebagai alat untuk menyenangkan diri mereka. Nah, sekarang kamu udah tahu kan ciri-ciri dan bahayanya people pleaser? Jangan-jangan malah kamu salah satunya dan bingung gimana cara mengatasinya. Jangan khawatir, Utata punya 3 cara ampuh buat berhenti menjadi people pleaser. Pertama, kamu perlu menentukan skala prioritas. Bagaimanapun, pekerjaan atau urusan pribadi kamu harus menjadi prioritas utama. Selesaikan dulu urusanmu, baru kamu bisa membantu orang lain. Ingat bahwa diri kamu juga berharga dan gak kalah penting dengan orang lain untuk dibahagiakan. Yang kedua, tentukan batasan. Lebih baik kamu memiliki batasan kira-kira kapan kamu bisa menerima permintaan, berapa banyak, dan apa timbal baliknya ke kamu. Jangan sampai urusan pribadi kamu jadi terbengkalai cuma karena kamu pengen bikin senang orang-orang yang malah belum tentu peduli sama kamu. Yang terakhir adalah dengan belajar berkomunikasi secara asertif. Menurut McNelich dan Adams, komunikasi asertif adalah bentuk tingkah laku interpersonal yang terdiri dari komunikasi secara langsung, terbuka, dan juga jujur yang menunjukkan pertimbangan dan penghormatan terhadap individu lain. Singkatnya, komunikasi asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan serta rasakan secara jujur, terbuka, dan juga tegas dengan tetap menghormati dan menghargai orang lain. Dengan mempelajari komunikasi asertif, kamu akan lebih mampu untuk mengatakan tidak atau menolak permintaan orang lain tanpa takut menyakiti perasaan dan tetap menghargai mereka. Kamu juga akan lebih percaya diri dan gak akan merasa cemas ataupun stres. Menjaga dan menghormati perasaan orang lain itu memang perlu, tapi jangan sampai kamu harus terus mengesampingkan perasaan atau prioritas pribadi kamu. Mau gimana pun kondisinya, kamu gak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada beberapa orang yang toksik yang gak suka sama kamu dan hanya ingin memanfaatkan kamu. Nanti bukannya kerja, malah jadinya kamu dikerjain sampai kena mental. Kamu perlu tahu prioritas dan batasan untuk diri kamu sendiri, sehingga kamu gak jadi seorang people pleaser. Jangan sampai orang lain memanfaatkan kebaikan kamu ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kamu untuk mengembangkan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, salaman.